Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang bumi dan tata surya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama kepada ketua kelas bisa tolong untuk dipimpin. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa sih sebenarnya yang ada di alam semesta kita dan juga posisi bumi dan juga planet-planet yang ada di tata surya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu pengen kita belajar bareng gimana caranya mengidentifikasi planet sesuai ciri-cirinya, kemudian menjelaskan ciri-ciri bumi itu apa, matahari, kemudian dan juga bulan. Nah, terus di sini juga untuk membedakan apa itu rotasi dan juga apa itu revolusi. Nah, kemudian kita juga nanti akan belajar bareng untuk mengelompokkan planet-planet berdasarkan letaknya terhadap satu asteroid, komposisi, ukuran, suhu, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian nanti diharapkan teman-teman bisa mengkomunikasikan pemahamannya tentang bumi dan tata surya. Nah, lanjut. Jadi apa sih tata surya itu? Tata surya adalah sistem astronomi yang terdiri dari matahari tentunya sebagai pusat dan kemudian ada berbagai benda langit. Nah, jadi kita kan udah tahu nih ada berapa planet di tata surya? Ada 8. Bisa disebutkan bareng-bareng? Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, benar. Jadi dari planet-planet dan juga matahari tadi itu adalah bentuk dari hal tersebut itu terbentuk dari awan dan gas debu raksasa sekitar 46 miliar tahun yang lalu. Nah, jadi ketika itu gas dan debu ini itu runtuh dan akhirnya membentuk matahari serta planet-planet yang sudah teman-teman sebutkan. Nah, kemudian di sini di tata surya itu ada komponennya. Yang pertama ada matahari sebagai pusat tata surya, sumber cahaya dan juga panas. Kemudian ada planet, benda langit yang mengelilingi matahari. Salah satunya bumi yang kita buat tempat tinggal ini. Kemudian ada satelit, yaitu benda langit yang mengelilingi planet. Kemudian ada asteroid, benda kecil yang berbatu. Kemudian ada komet, benda langit dari es dan debu. Dan kemudian ada meteor, batu luar angkasa yang terbakar di atmosfer. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan yang lain-lain ini. Nah, tentunya dari planet-planet ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Misal nih, ini apa? Saturnus. Nah, ini ciri-ciri paling penting. Ada ciri-cirinya. Oke, terus kalau ini Jupiter. Paling besar. oke, terus kalian mau tanya yang paling besar, yang paling panas di antara planet ini itu apa? Matahari. Kenapa paling panas? Karena dekat dengan matahari. Jadi bumi adalah satu-satunya planet yang bisa di tempat tinggali oleh manusia secara normal. Jadi kita bisa bernafas, bisa makan, tidak mengambang, seperti itu. Nah, jadi kenapa bumi kok bisa menjadi planet yang bisa untuk hidup? Karena satu-satunya planet di tata surya yang ada tersedia air, kemudian ada atmosfernya, kemudian suhunya ideal, jadi kita nggak kepanasan, terus di sini juga ada gravitasi yang stabil. Kalau misal gravitasinya nggak stabil, itu nanti kita bakal melayang, nggak bisa berpijak seperti saat ini.
Nah, kemudian di sini tentunya kita udah tahu ya apa itu rotasi dan revolusi. Sebelum itu Ibu pengen tanya, misal nih kalau bumi tidak berotasi apa yang akan terjadi? Bumi tidak berotasi, itu nanti siang dan malam tidak akan terjadi. Nah, dengan itu nanti suhunya juga tidak akan ada penurunan suhu sehingga nanti bisa menjadikan suhu yang ekstrim. Misal kalau terlalu lama siang nanti bakal panas, nanti buminya bisa terbakar. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya malam terus nanti dia bisa dingin terus. Jadinya manusia nggak bakal bisa hidup dengan normal. Nah, jadi apa sih rotasi bumi? Rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi setiap planet itu kan memiliki poros tersendiri. Nah, jadi bumi itu berputar pada porosnya dari barat ke timur. Nah, waktu yang dibutuhkan itu adalah 24 jam. Mengapa dalam satu hari kita ada 24 jam? Nah, penyebab dari rotasi bumi itu ada siang dan malam, terus ada gerak semua harian matahari, dan juga ada perbedaan waktu di berbagai wilayah. Misalnya di Jawa udah jam 2, tapi ternyata di Kalimantan itu baru jam 12 siang, seperti itu. Ada revolusi bumi. Nah, revolusi bumi ini adalah pergerakan di mana bumi itu mengelilingi matahari. Nah, waktu yang dibutuhkan ini selama 365 hari atau 1 tahun. Nah, akibat dari revolusi bumi ini ada terjadinya pergantian musim. Kayak misal nih, bulan ini kan hujan, terus dingin, terus nanti kalau udah masuk di bulan Februari atau Maret itu nanti bakal musimnya berubah menjadi panas. Kemudian ada perbedaan lamanya siang dan malam. Misal kalau di Indonesia itu kan siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Sedangkan misal kalau di negara lain itu ada yang siangnya itu sampai 20 jam, sedangkan malamnya cuma 4 jam. Nah, kemudian di sini revolusi bumi itu juga untuk penetapan kalender selama 1 tahun. Nah, kemudian setiap planet itu kan mempunyai satelit. Nah, satelit di bumi itu adalah bulan. Jadi bulan itu akan mengelilingi mengelilingi bumi selama 27,3 hari. Maka dari itu kenapa dalam 1 bulan kita itu rata-rata jumlah harinya ada 30 hari. Nah, kemudian bulan ini, pengaruh bulan yang memutari bumi itu menyebabkan ada pasang surut air laut, kemudian menjadi penentu kalender hijriah, kemudian memberi penerangan pada malam hari. Ini Ibu nanti akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Nah, jadi di sini nanti akan ada tim pro dan tim kontra. Seperti itu nanti. Jadi kita akan membahas suatu masalah yang mana itu kan jadinya planet itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada planet dalam dan juga planet luar. Nah, di situ apakah ciri-ciri dari planet yang ada di dalam atau di luar itu apakah mendukung kehidupan atau tidak, itu nanti akan dibahas oleh kalian semua. Jadi akan Ibu bagi, di sini akan menjadi tim pro dan di sini ada tim kontra. Nah, nanti untuk setiap tim akan maju ke depan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Seperti itu. Akan Ibu beri waktu 1 menit, silahkan. Kemudian di sini Ibu akan membagikan LKPD, jadi nanti kalian bisa menuliskan hal-hal penting yang nanti untuk disampaikan di depan ya. Ya. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Untuk setiap perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Oktavia Ramadhani dari Argumen Pro. Di sini, Perkenalkan, saya Raisa, perwakilan dari kelompok Argumen Kontra. di sini untuk komposisi planet
Planet dalam tersusun atas batuan dan logam sehingga memudahkan terbentuknya daratan, air cair, dan struktur geologis. Planet luar tersusun dari hidrogen, helium, metana, amonia tidak cocok untuk pembentukan ekosistem berbasis karbon seperti di bumi. Untuk jarak dari matahari, planet dalam berada pada jarak ideal, terutama bumi yang berada di zona layak huni. Planet luar terlalu jauh sehingga menerima energi matahari yang sangat sedikit, sehingga sulit mempertahankan suhu yang cocok bagi air cair. Suhu rata-rata, planet dalam memiliki suhu relatif lebih hangat. Bumi rata-rata lebih 15 derajat Celcius, Mars 60 derajat Celcius. Planet luar sangat dingin, misalnya Neptunus 214 derajat Celcius, sehingga hampir mustahil bagi air cair atau reaksi biologis berlangsung stabil. Kesimpulan dari argumen pro yaitu perbedaan mencolok antara planet dalam dan planet luar secara langsung memengaruhi kelayakan hidup. Planet dalam lebih stabil dan cocok untuk mempertahankan air cair, sedangkan planet luar terlalu ekstrim. Di sini saya mau menjelaskan dari argumen kontra yang bagaimana tidak sepenuhnya benar bahwa perbedaan tersebut menentukan ada atau tidaknya kehidupan. Di sini ada beberapa, yaitu seperti komposisi planet. Meskipun planet luar terdiri dari gas atau es, inti mereka bisa menyimpan molekul hidrogen, tekanan tinggi dan sumber energi internal. Lingkungan ekstrim tidak selalu meniadakan kemungkinan munculnya bentuk kehidupan non bumi. Lalu selanjutnya jarak dari matahari. Jarak dari matahari tidak selalu berarti mustahil bagi kehidupan. Sumber energi lain seperti panas internal, aktivitas vulkanik atau kayak pasang surut dapat menciptakan hubungan hangat di bawah permukaan bulan ataupun planet raksasa. Selanjutnya yaitu suhu rata-rata. Walaupun permukaan sangat dingin, bagian bawah permukaan sisa bawah tanah dapat tetap hangat. Kehidupan tidak selalu membutuhkan suhu permukaan yang sangat hangat. Cukup permukaan air cair di bawah permukaan saja. Kesimpulan dari argumen kontra yaitu perbedaan mencolok antara planet dalam dan luar tidak serta-merta menghilangkan potensi kehidupan. Meski planet luar tidak cocok bagi kehidupan seperti di bumi, lingkungan unik pada bulan-bulan atau lapisan bawah permukaannya masih bisa mendukung adanya kehidupan. Dari dua argumen ini tadi sudah bagus banget ya, jadi tim Pro sudah ada memberikan data atau fakta seperti yang ada. Kemudian dari kontra bisa membuka pemikiran kita bahwa kalau kehidupan itu juga bisa dipengaruhi tidak hanya dari suhu, komposisi atau yang lain. Bisa dimungkinkan bahwa di selain planet bumi itu ada kehidupan, tapi mungkin kita yang belum tahu dan masih memerlukan riset atau penelitian yang lebih lanjut. Nah kemudian untuk kesimpulan hari ini, Ibu minta dari perwakilan tadi bisa Izinkan dari argumen kontra untuk menyampaikan kesimpulannya. Jadi, bumi berada dalam tata surya yang berpusat pada matahari. Tempat berbagai planet dan benda langit bergerak karena gaya gravitasi. Bumi menjadi satu-satunya planet yang mendukung kehidupan karena memiliki air, atmosfer, pelindung suhu yang sesuai, serta rotasi dan revolusi yang menjaga kestabilan iklim. Rotasi menyebabkan siang dan malam, sedangkan revolusi mempengaruhi pergantian musim. Bulan sebagai satelit alami, bumi berperan dalam masa surut dan buku kalender. Dengan memahami ciri-ciri planet, proses rotasi dan revolusi, serta fungsi bumi dalam tata surya, kita dapat memperoleh gambaran utuh tentang bagaimana alam semesta bekerja dan bagaimana kehidupan dapat berlangsung di bumi. Oke, terima kasih. Ibu kira cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, bisa untuk ketua kelasnya memimpin doa. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf.
Bye.